Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di surat Al-A'raf ayat 172, Allah menjelaskan bahwa setiap bayi yang mau lahir ke dunia oleh Allah itu sudah dimintai kesaksian. Allah bertanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu, bayi-bayi yang mau lahir, manusia-manusia yang akan dilahirkan ke dunia ini menjawab, bala syahidna. Bala itu sama dengan na'am atau aywah. Hanya kalau aywah dan na'am dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Inggris mungkin sama dengan yes. Kalau bala itu sama dengan of course atau certainly atau surely. Tentu saja. Syahidna, kami menjadi saksi. Kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Untuk apa? Allah meminta kesaksian kepada setiap bayi yang mau lahir ke dunia. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada orang yang berargumen, mengajukan alasan ketika ditanya, kenapa kamu menyembah Yesus, menyembah dewa, menyembah hyang, menyembah macam-macam. Wah, ya Allah kami tidak tahu. Tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena sejak mau lahir oleh Allah sudah dimintai kesaksian bahwa Tuhan manusia itu hanyalah Allah. Ayat ini diperjelas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini sudah sangat masyhur. Para jamaah tentu sudah sering mendengar, sering membaca. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu min walidi kafirin au muslimin illa yuladu alal fitrah alal islami kullihim. Yang artinya, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia, apakah orang tuanya itu kafir, apalagi muslim, anaknya ketika terlahir, kata Nabi, terlahir alal fitrah. Alal fitrah itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, alal fitrah berarti bersih dari dosa. Ini sebuah ajaran yang berbeda sekali secara diametral dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen menyatakan bahwa setiap bayi ketika lahir ke dunia sudah mendapatkan dosa, namanya dosa waris. Sementara dalam Islam Nabi menyatakan alal fitrah, bayi terlahir dalam keadaan bersih, belum berdosa. Kemudian alal fitrah pengertian kedua, dalam hadis ini dijelaskan langsung oleh Nabi, alal islami kullihim. Setiap bayi yang terlahir itu sudah ada pada agama Islam ini semuanya. Artinya, walaupun bapaknya non-muslim, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, komunis, anaknya ketika lahir, terlahir sebagai muslim. Terlahir dalam akidah tauhid, mengesahkan Allah. Kenapa? Sesuai dengan ayat 172 Al-A'raf tadi yang saya bacakan, bahwa setiap bayi yang hendak dilahirkan ke dunia
sudah dimintai kesaksian oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhan kami, Tuhan kamu? Bayi-bayi itu akan menjawab, benar, tentu saja kami menyaksikan, menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Saya pernah kedatangan 4 orang pemuda. Mereka mengaku berasal dari Cilengsi, Bogor. Mereka mengajukan pertanyaan kepada saya, Ustaz, apakah Ustaz sudah Islam belum? Saya kaget juga ditanya begitu. Kemudian saya jawab, pertanyaan Anda ini di samping aneh juga salah, saya bilang. Apa salahnya? Anda ini memanggil saya Ustadz tapi bertanya sudah Islam belum? Emang ada Ustadz kafir gitu? Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya akan menjawab pertanyaan Anda, tapi sebelum saya menjawab saya akan bertanya dulu. Anda sudah Islam belum? Kami sudah Islam. Nah, kalau Anda berempat sudah Islam, saya insya Allah sedang Islam. Apa bedanya? Kalau sudah makan, masih makan, enggak? Ya enggak. Nah, Anda ini sudah Islam, berarti sudah kafir ini. Sudah keluar lagi dari Islam. Tapi kalau saya insya Allah sampai mati sedang. Ya, katanya maksudnya sama. Sama bagaimana? Sudah dengan sedang itu beda. Saya katakan, apakah Anda belajar tidak gramatika bahasa? Dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari, ada fi'il madi. Dalam bahasa Inggris ada present continuous, ada past tense. Beda sedang dengan sudah itu. Pak Ustadz kapan masuk Islamnya? Ya iya nih orang. Saya jawab, jangan ditanya kapan masuk. Sebab tadinya juga saya sudah ada di dalam. Lah bagaimana katanya? Ya orang kalau ditanya kapan masuk, asalnya dari luar. Lalu masuk, ditanya kapan masuk. Orang dari tadi ada di dalam, kok ditanya kapan masuk? Kan katanya, rukun Islam yang pertama syahadat iya. Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya membaca syahadat di hadapan Rasulullah? Benar. Pak Ustadz baca syahadat masuk Islam kapan? Di depan siapa? Saya balik nanya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, apakah baca syahadat di depan Nabi? Wah, kami katanya tidak tahu. Saya bilang, saya juga sama, tidak tahu. Tapi saya punya keyakinan Ibnu Umar, Ibnu Abbas tidak baca syahadat di depan Nabi. Kenapa? Nih Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172 menyatakan bahwa setiap bayi yang hendak lahir ke dunia dilahirkan dalam agama Islam. Setiap bayi yang mau lahir ke dunia oleh Allah sudah dimintai kesaksian. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim tadi, apakah bapaknya itu kafir, non-muslim, apalagi muslim, anaknya ketika lahir terlahir sebagai muslim. Nah, saya katakan sejak lahir sampai sekarang oleh orang tua, oleh keluarga tidak pernah diberi warna agama lain kecuali agama Islam. Makanya tidak ada istilah kapan masuk Islam karena sejak awal sudah ada di dalam. Jadi jangan ditanya kapan masuk. Kenapa katanya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman baca syahadat? Kalau Abu Bakar, Umar menurut jalan pikiran ayat dan hadis ini terlahir sebagai muslim, tapi karena keluarganya kafir, keluarganya musyrik, menyembah berhala, begitu datang Nabi Muhammad, balik lagi masuk ke dalam Islam, baru membaca 2 kalimat syahadat. Kalau Anda mengaku sudah masuk Islam, Anda sudah baca syahadat? Sudah katanya. Di depan siapa? Kan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Kalau mau ngikuti Abu Bakar, Umar misalnya, syahadat di depan Nabi. Ya di depan imam katanya. Anda punya imam? Punya. Muslim. Ya muslim, masa imam bukan muslim, sudah syahadat? Sudah di depan siapa? Tidak menjawab. Saya katakan kenapa orang lain diharuskan syahadat di depan dirinya, sementara dia sendiri tidak jelas syahadatnya di depan siapa. Sekarang ini ada kelompok-kelompok di tengah-tengah kita
yang datang door to door dari rumah ke rumah, mendesak kita dengan pertanyaan-pertanyaan, memberondong dengan pertanyaan seperti itu tadi. Bapak, Ibu sudah Islam belum? Kan rukun Islam pertama syahadat. Kan Abu Bakar, Umar baca syahadat di depan Rasulullah. Bapak, Ibu baca syahadat masuk Islam di depan siapa? Kapan? Biasanya setiap sholat juga baca syahadat. Itu syahadat sholat katanya. Waktu nikah saya baca syahadat. Itu syahadat KUA. Ini syahadat masuk Islam kapan? Orang yang berpikir pendek. Oh iya ya. Lalu ngikuti baca syahadat di depan imam mereka. Dan setelah itu biasanya takfirul akhar, mengkafirkan orang lain. Dengan alasan belum membaca 2 kalimat syahadat masuk Islam di depan imam seperti yang digambarkan tadi. Padahal menurut jalan pikiran ayat dan hadis tadi, sebenarnya kalau kita sejak lahir tidak pernah diberi warna agama lain oleh orang tua kecuali warna agama Islam, tidak ada proses pengucapan 2 kalimat syahadat. Dan dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa akidah inilah yang tidak boleh lepas. Seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ismail bin Umayyah. Karena kita membaca, menyaksikan bagaimana begitu intensif dan masifnya agama-agama lain berupaya menarik umat Islam untuk berpindah agama. Supaya murtad dengan 1001 macam cara. Bahkan akhir-akhir ini banyak buku-buku padahal diterbitkan oleh lembaga-lembaga Kristen, tapi judul-judulnya menggunakan istilah-istilah Islam. Ada buku berjudul Siratal Mustaqim. Ada buku berjudul Syahadat, seputar ibadah haji. Ketika dibuka bukan manasik haji, tapi mengkritik habis tentang ibadah haji. Ada buku berjudul Jihad Kristen. Ada buku berjudul Dakwah Ukhuwah. Malah sekarang sudah ada kaligrafi Kristen berjudul Aba'ana. Dibuat dengan cukup indah, dijual bebas, malah tidak mustahil. Banyak orang Islam juga membeli dan memasangnya di rumah. Karena melihat keindahan kaligrafinya, padahal itu kaligrafi Kristen. Belum lagi yang akan minimal mengotori akidah kita. Kalau tadi yang akan memurtadkan itu berarti memalingkan kita dari akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah. Ada juga hal-hal yang akan mengotori akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita, membimbing kita tetap dalam hidayahnya sehingga kita tetap berakidah tauhid, berakidah mengesahkan Allah, sehingga membawa kita kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia sampai di akhirat nanti.